Halo, kembali lagi bersama saya Putri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan sebagai sebuah studi teoritis dan studi praktis. Baik, kita langsung saja mulai ke studi teoritis dari filsafat. Kita berangkat dulu dari definisi. Jadi, definisi filsafat itu adalah belajar mengenai asal-usul ilmu pengetahuan. Lalu kemudian filsafat itu memberikan warna tersendiri bagi pendidik untuk mencerdaskan putra-putri bangsa. Kemudian dengan adanya filsafat, segala permasalahan pendidikan akan terselesaikan dengan cepat. Kemudian kita tinjau dari urgensi filsafat itu sendiri. Jadi dengan berfilsafat kita menjadi manusia yang bisa menghargai manusia dan juga menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian dengan adanya filsafat juga dapat melatih kita untuk memandang segala sesuatu dengan luas dan bijaksana, dan juga dapat memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang atau berbagai sisi. Lalu dengan adanya filsafat juga seseorang akan semakin pantas disebut sebagai orang yang berkepribadian dan memiliki kebijaksanaan. Adapun sumber filsafat pendidikan itu dapat berasal dari manusia, sekolah, dan juga lingkungan. Nah, kemudian ruang lingkup dari filsafat pendidikan itu sendiri, bila ditinjau dari ruang lingkup makronya, dia mencakup permasalahan kehidupan manusia dan juga permasalahan alam semesta dan lingkungannya. Kemudian, bila ditinjau dari ruang lingkup mikro, dia mencakup merumuskan hakikat pendidikan, kemudian merumuskan hakikat manusia, lalu hubungan antara filsafat pendidikan, agama dan kebudayaan, serta merumuskan sistem nilai dan norma. Kemudian bagaimana hubungan filsafat dengan pendidikan? Jadi hubungannya adalah setiap teori pendidikan selalu didasari oleh suatu sistem filsafat tertentu. Itu tadi tentang studi teoritis dari filsafat pendidikan. Selanjutnya kita berangkat ke studi praktisnya. Yang pertama kita bahas hubungan praktis filsafat dan pendidikan. Jadi di sana ada mencakup dasar dan tujuan pendidikan. Berfilsafat itu bagaimana sih? Guru bagaimana dipandang oleh suatu filsafat? Kemudian peserta didik, kurikulum, dan sistem pendidikan. Lalu, peranan filsafat dalam pendidikan adalah memberikan petunjuk dan arahan dalam pengembangan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan. Kemudian ada fungsi filsafat dalam pendidikan, yaitu ada fungsi spekulatif, normatif, fungsi kritik, fungsi teori dan praktik, dan juga fungsi integratif. Yang terakhir di sini ada hubungan pendidikan dengan SDM. Bagaimana sih filsafat itu memandang hubungan pendidikan dengan SDM atau sumber daya manusia? Jadi setiap manusia memiliki potensi bawaan berupa akal yang dapat dikembangkan melalui proses berpikir dan melatih melalui pengalaman yang dilalui dari masa ke masa. Baik, itulah tadi yang dapat saya jelaskan tentang filsafat pendidikan sebagai studi teoritis dan studi praktis. Terima kasih telah menonton, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.